Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi satu cerita sejarah yang berjudul Gajah Mada. Perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang dan tak diketahui di mana ujungnya. Ada dua wangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan megah dalam wujud Candi Borobudur di arah barat Gunung Merapi dan Candi Jonggrang di Prambanan di arah selatan Gunung Itopola. Garis keturunan Shailendra dan garis keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan. Agama Hindu dan Buddha marak mewarnai kehidupan segenap rakyatnya. Hukum ditegakkan, negara dalam keadaan gemah ripah loh jinawi. Dari prasasti Balitung ditulis bahwa Medang Riro Pitu atau Medang Dipoh Pitu, Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya, disusul oleh Panangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangi, Watuhumalang, dan Balitung. Pada prasasti Canggal tertulis bahwa pada tahun Saka yang telah lalu dengan ditandai angka Coko Cruti Indriyo Roso, pada hari Senin, hari baik, tanggal 13 bagian terang bulan Kartika, Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Stirangga untuk keselamatan rakyat. Perjalanan waktu mengubah segalanya. Pemerintahan di tanah Jawa Dwipa bergeser ke arah timur. Ada Isyana yang meninggalkan jejak amat jelas bersamaan dengan Warmadewa di Bali dan Sriwijaya di Sumatera. Sejak berkuasanya Sindok, Jawa bagian timur menggantikan Jawa wilayah tengah di atas panggung sejarah. Empu Sindok dan keturunannya banyak meninggalkan prasasti berturut-turut sampai pada garis keturunan berikutnya. Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewa yang memerintah dengan aman dan damai negara Medang Gamulan. Manakala Sri Dharmawangsa Praloyo, Erlangga berhasil meloloskan diri serta membangun kembali reruntuhan pemerintahan tahun 1019, atau dalam sengkalan Gotro Condro Maletik ing Sosodoro oleh para pendeta Buddha, Siwa, dan Hindu. Erlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa. Pemerintahan Erlangga benar-benar memberikan air kehidupan bagi segenap rakyatnya. Namun, sebuah kekeliruan telah dilakukan oleh Erlangga yang mengesampingkan persatuan dan kesatuan dengan membelah kerajaan menjadi dua. Sri Songgromo Wijoyo, sang pewaris tahta yang ternyata tidak bersedia dinobatkan menjadi raja, mendorong Erlangga untuk bertindak adil atas dua anaknya yang lain. Kahuripan dibelah menjadi Jenggolo yang beribu kota di Kahuripan dan Panjalu yang beribu kota di Daha, sebagaimana terlihat dari jejak-jejaknya. Jenggolo tidak mampu berkembang menjadi negara yang besar. Jenggolo lenyap dari percaturan sejarah. Sebaliknya, Panjalu atau Kediri masih meninggalkan jejak kemegahannya. Berturut-turut, Sri Joyowarso Digdoyo Costro Prabu dilanjutkan oleh Sri Kamesworo yang bergelar Sri Maharaja
Rage Sirikan, Sri Kamaswara Sokolo Buwono Tusti Kirana, Sarwoni Waryawirya, Prakro Madikdaya Tunggadewa, menggunakan lencana kerajaan berupa candra kepala berwujud tengkorak dengan taring. Selanjutnya, pemerintahan Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Darmakwara Madhusudono Wataranindita Sursinga Prakrama Dikjaya Tunggadewa menggunakan lencana kerajaan berupa Narasingha. Jayabaya digantikan Sarwakwara, selanjutnya digantikan Sri Aryakwara yang menggunakan Ganeka sebagai lambang kekuasaan. Ketika Aryakwara surut, digantikan Sri Gondro yang bergelar Sri Maharaja Sri Kronkaryadipa Hondo Buwono Palaka Parakramanindita Dikjaya Tunggadewa Nama Sri Gandra. Pemerintahan Sri Gandra berakhir dilanjutkan oleh Praja Krengga yang bergelar Sri Maharaja Sri Sarwakwara Triwikrama Wataranindita. Krengga Lencana Dikwijaya Tunggadewa yang menggunakan cangka atau kerang bersayap sebagai lambang kerajaan. Raja Kediri terakhir Sri Kertajaya menggunakan lambang Garuda Muka sebagaimana Erlangga leluhurnya. Akan tetapi, Sri Kertajaya menganggap dirinya sebagai panjelmaan dewa dan meminta kepada para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha untuk menyembahnya. Para pemuka agama tak bisa menerima perlakuan itu dan merestui Ken Arok. Maling kecil dari Karautan untuk melakukan makar setelah dengan gemilang berandalan ini merampok kekuasaan Tumapel melalui kelicikan otaknya. Nasib Kertajaya berakhir ketika Ken Arok mengalahkannya dalam pertempuran yang amat berdarah di Ganter. Sejak itu, garis keturunan Ken Arok mulai berkibar sekaligus banyak diwarnai peristiwa berdarah. Keris Empu Gandri berbicara atas nama dendam. Berturut-turut mati tertikam oleh keris dengan pamor berbau amarah itu. Empu Gandring, sang pencipta keris itu sendiri, disusul Tunggul Ametung, Aku Tumapel, yang beristrikan sang Ardono Reswari, yang cantik jelita, Ken Dedes. Selanjutnya, mati menyedihkan Kepu Ijo yang menjadi korban fitnah dan kelicikan Ken Arok ketika mengangkat diri sendiri menjadi Akuwu di Tumapel dan nantinya menjadi raja pertama di Singosari bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok menjadi korban keganasan keris yang sama. Ia harus menggeliat sekarat, dibunuh batil pengalasan utusan Anusapati. Batil pengalasan membayar dengan nyawanya karena Anusapati tidak ingin rahasianya terbongkar. Disusul kemudian oleh kematian Anusapati dalam permainan adu jago melalui tikaman yang tidak terduga yang dilakukan oleh Tohjaya, anak Umang. Terakhir, Tohjaya harus membayarnya melalui kematian yang hina. Raja Singosari ini dibunuh oleh pengangkat tandunya sendiri setelah Singosari diterjang banjir bandang akibat gempuran
gabungan kekuatan Ronggowuni, anak Anusapati, dan Mahesa Cempaka, anak Mahesa Wong Ateleng. Pemerintahan yang terjadi banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan persaingan antara garis keturunan Ken Dedes dan Ken Umang, saling mengintip celah untuk saling menjatuhkan, serta kemungkinan Kediri bakal bangkit kembali dan menusuk dari arah belakang. Kertonegoro lengah ketika segenap prajurit dia kirim ke Pamalayu. Bagaikan banjir bandang, prajurit Kediri menyerang Singosari. Pasukan yang ada tak sanggup membendung perbuatan pasukan Joyokatwang. Raden Wijaya, anak Lembutal, cucu Mahesa Cempaka yang menjadi menantu Kertonegoro, mencoba menyusun kembali puing-puing pilar pemerintahan yang runtuh. Di Bumi Tarik, Raden Wijaya memulai babat hutan, dan dinamailah tempat itu Majapahit. Hanya oleh sebuah alasan didapat buah maja yang terasa pahit. Majapahit juga harus Wilwatikto. Atas dukungan para pendeta, Brahmana Buddha, dan Siwa, Raden Wijaya naik tahta bergelar Kertorojoso Jayawardono. Majapahit tumbuh dan berkembang, tetapi tetap saja diwarnai dengan banyak makar yang berawal dari ketidakpuasan. Ronggolawe yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bukan ia yang diangkat menjadi Mahapatih, memilih mengangkat senjata. Kidung Ronggolawe bertutur bagaimana Kebo Anobrang berhasil membunuh Ronggolawe. Dalam Kidung Sorandoko diceritakan pula bagaimana Kebo Anobrang mampu meredam pemberontakan Sora. Nambi dan ayahnya mengangkat senjata dengan membuat batang di Pajarakan, tetapi Pajarakan dan Lumajang dapat digilas. Nambi dan segenap keluarganya ditumpas di Lasem. Rasemi juga mengangkat senjata memerdekakan diri, mencoba meniru yang dilakukan Ken Arok terhadap Kertojoyo di Kediri. Hingga akhirnya tibalah kini para Trakrian Darmo Putro Winasuko melakukan makar. Malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh oleh gumpalan teka-teki tak berjawab. Dari mana asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa. Udara yang dingin memberangus siapapun untuk menggigil. Seorang perempuan tua merasa cemas. Minyak kelentik yang dibuatnya seharian akan beku di musim bediding. Yang menyengat itu sebenarnya soal minyak kelentik terbuat dari santan kelapa yang membeku tidaklah masalah, karena bila hawa panas menjamahnya, keadaan beku itu akan mencair lagi. Sesungguhnya, ibu kota Majapahit jarang-jarang disergap kabut. Tetapi kali ini benar-benar bagai sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonan. Makin lama, kabut yang turun makin tebal, merampok jarak pandang. 4 buah obor besar
seperti pendopo yang menyala karena minyak lemak terlihat amat kabur. Bahkan makin tidak terlihat kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang berhembus dengan halimun ulang-ulangan akhirnya membunuh obor tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan bulan sama sekali tidak membantu. Udara yang turun terasa dingin menggigit tulang. Rupanya angin telah berhembus salah kaprah. Kabut yang semula mengemuli puncak Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Anjasmoro bergerak ke arah utara dan menyebar ke segenap sudut kota Raja Majapahit, menyebar dan menyergap wilayah di sekitarnya. Angin menderu-deru. Tanpa hujan itu menumbuhkan tanda tanya karena gejala alam yang demikian terasa aneh. Jarang sekali angin berhembus keras tanpa membawa butiran hujan, apalagi kabut yang teraduk, bagai memindahkan siapapun yang menyaksikan dari dunia nyata menuju dunia hantu atau dunia antah berantah. Berada di dalamnya, kaki bagai tidak menginjak tanah. Istana Majapahit yang megah, yang dibangun dengan dinding tebal berbatu, berawal dari sebuah desa bernama Tarik. Berada pada garis lurus ke selatan dari pelabuhan sungai juga benteng Canggu yang terletak di arah selatan Padukuan Mojokerto. Salah satu gerbangnya yang menjulang gagah disebut Candi Wringin Lawang. Siapapun yang mengerjakan penyelesaian puncak pintu gerbang itu, atau apabila orang memanjat tingginya pohon kelapa, dari tempat itu akan tampak beberapa pohon cemara yang menandai taman makam Antahpura. Berada di sana, di tempat yang orang juga menyebutnya Trowulan, terletak sebuah segaran tempat para ratu dan putri istana membasahi diri dalam acara lelumban. Istana Majapahit menghadap ke arah barat dengan alun-alun berdinding rangkap, menjadikan adanya alun-alun dalam dan luar. Luas alun-alun dengan dinding menjulang setinggi rumah dirasa masih belum cukup dan dipandang perlu membangun alun-alun luar serta melingkarinya dengan pagar dinding batu yang menjulang lebih tinggi. Pintu gerbangnya yang amat megah ditandai nama Purwokerto. Sepanjang jalan yang membelah alun-alun bagian dalam ditanami pohon tanjung berselang-seling dengan pohon Brahmastono, menjadikan istana yang lazim disebut Balai Manguntur atau Tadak Rambat itu terasa sejuk dan sangat asri. Di Balai Manguntur inilah dilaksanakan pasawakan dan pisowanan ageng sekaligus menjadi bagian muka istana raja. Pasawakan dan pisowanan biasanya diikuti oleh segenap kesatria, para pendeta, pujangga, serta 2 orang Dormodiokso dengan 7 pembantu yang selalu menyertainya. Bagian utara istana diperuntukkan para pujangga dan menteri. Bagian timur tempat duduk para pendeta siwa. Semuanya menghadap ke sebuah arah berupa rumah kecil tempat duduk raja yang bisa disebut Balai Witana. Dari Balai Witana, bila pandangan ditebarkan melintas ke depan, terlihat barisan pohon asoka yang sedang mekar bunganya berwarna merah dan putih sangat indah. Pohon asoka berselang-seling dengan pohon tanjung dan pohon Brahmastono, juga melingkupi bangunan memanjang bernama Panca Ri
Wila Watikto. Bila tatapan diarahkan menembus dinding, terdapat gedung yang baru saja selesai dibangun ditandai nama Wisma Dharma Diokso Kasyawan Hyang Brahmaraja. Candi Bajang Ratu, meski bernama candi, itu sebutan untuk pintu gerbang kota sisi selatan, sebagaimana Candi Wringin Lawang adalah sebutan untuk pintu gerbang di arah utara yang pintunya terbuat dari terali baja. Candi Bajang Ratu merupakan bekas pintu utama istana yang juga disebut Wijil Kepindu. Berseberangan letak dengan pintu gerbang berikutnya yang disebut Candi Tikus, karena banyak sekali ditemukan tikus di tempat itu dan dinamailah gerbang itu Candi Tikus. Lebih ke utara lagi, terdapat sebuah lapangan luas yang sering dimanfaatkan untuk berlatih perang. Letaknya tak jauh dari Jatipasar. Lapangan itu dinamai Bubat, yang setiap tahun di bulan Chaitro selalu diadakan perayaan besar. Bagai pasar tiban, banyak orang mengunjungi pasar itu untuk berbelanja atau menghibur diri. Luas lapangan membentang ke timur setengah krosa dan ke utara setengah krosa, cukup memeras keringat untuk berlari mengelilingi dalam geladi perang. Di tanah lapang yang luas ini sering juga digunakan berlatih watongan, sebagaimana alun-alun bagian dalam di depan Balai Manguntur juga dimanfaatkan berlatih oleh para prajurit untuk ngembat watang, bahkan berlatih ilmu perang ngerobah mungsuh. Kabut yang turun tebal itu juga menjarah lapangan Bubat. Kabut juga dengan kejam membungkus wilayah di luar batas dinding kota raja. Para prajurit bersiaga penuh. Ke sudut-sudut istana, Gajah Mada yang berpangkat bekel tetapi memegang kendali penuh atas pasukan kawal istana yang memiliki nama menggetarkan. Bayangkara menyebar segenap prajuritnya untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Prajurit yang menjadi bagian dari pasukan khusus dengan derajat kemampuan melebihi prajurit dari kesatuan yang lain, benar-benar prajurit yang terlatih, terengginas dalam bertindak, cukat terampil dalam mengambil langkah. Kabut itu terbawa angin deras. Angin deras menyebabkan kabut menghilang, tetapi muncul lagi karena hawa dingin yang menggigit tulang. Angin deras yang membawa udara dingin menggigit itu pula yang menyebabkan para istri dengan ketat memeluk suaminya, atau anak yang menyusup mencari perlindungan di balik dekapan ibunya. Para orang tua yang menganggap yang terjadi itu sebagai sebuah keganjilan segera keluar untuk mencermati. Di sudut sebuah perondan, 3 lelaki terheran-heran. "Apa ini?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Angin membawa kabut," jawab seorang di antara mereka. "Iya, aku tahu," ucap yang pertama. "Maksudku, kabut ini sangat aneh. Kabut ini terlalu tebal dan tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas." "Itu karena matamu lamur," jawab orang di sebelahnya. Yang seorang lagi yang pendiam ikut bicara. "Tidak ada yang aneh dengan kabut ini. Hanya kabut biasa dan hanya gejala alam biasa. Hanya kebetulan sangat tebal. Di masa mudaku, di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing, aku sering berhadapan dengan keadaan seperti ini."
laki-laki yang mengaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu menguap. "Aku mengantuk," ucapnya. "Aku mau tidur." Laki-laki itu beranjak naik ke perondan dan segera membungkus diri dengan kain sarung kumal yang dimilikinya. Akan tetapi, orang tua biasanya menggunakan ngelmu titen, kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa. Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi, dua orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu, memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit tampak jernih, mereka seringkali memerhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut Kartika bagi mereka memiliki makna. Itulah sebabnya kemunculan bintang Kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Ki Wongso Banar dan Diporumi. Apalagi kini muncul keganjilan, kabut tebal membungkus kota raja. Betapa berdebar isi dada orang tua itu. Ki Diporumi dan Wongso Banar rupanya memiliki perbendaharaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki orang pada umumnya, bahwa kemunculan bintang Kemukus merupakan isyarat yang tidak baik. Hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun, bahwa munculnya kabut dengan angin deras tak berhujan, hanya orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi sehari sebelumnya, ketika langit terlihat bersih, tampak bintang Kemukus dengan ekornya yang memanjang gemerlapan. Wiro Handoko, seorang pemuda yang menemani kedua orang itu, menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meski rasa penasarannya terpacu, Wiro Handoko berusaha menahan diri untuk tak bertanya. Sangat berdarah terjadi di kota Raja Singosari. Kertonegoro yang tidak dikelilingi prajuritnya karena dikirim ke Pamalayu digempur Joyokatwang. Wirandoko berdesir ketika telinganya menangkap suara melengking menyayat. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung penceh pun ikut membelah malam bersahutan. Apalagi ketika beberapa ekor anjing menyalak bersahutan, beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi di sela pelukan ayah dan ibunya. Bagi bocah itu, di luar sana ketika anjing sedang saling menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, tetapi lebih karena hantunya yang matanya melotot akan lepas, lidahnya menjulur terayun-ayun, menetes-netes. Suasana terasa sangat hening. Seiring dengan waktu yang bergerak membelah ke pusat malam, kabut yang membungkus kota raja, Wilwotikto terasa makin pekat. Bahkan akhirnya Ki Wongso Banar dan Diporumi tidak bisa saling memandang. Obor yang dipegang Wirandoko kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya tidak bersisa. Adalah pada saat itu, ternyata bukan hanya Ki Wongso Banar yang terusik mata hatinya oleh keganjilan yang terjadi dan luar biasa itu.
penghuni Wisma Kepatihan terpancing oleh kabut yang melayang menembus bilik pribadinya. Mahapatih Aryatadha yang menempati Wisma Kepatihan sudah usur, bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya yang setelah naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardono. Pengabdian, jasa-jasa, dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara membawa Tadah pada kedudukannya sebagai Mahapatih. Tak ada yang tengah berbaring dalam bilik pribadinya dan memperhatikan keadaan segera bangkit berdiri. Rasa heran dan takjubnya kian menjadi manakala melihat kabut yang amat pekat seolah menyergap wisma kediamannya. Tadah termangu. Rupanya Tadah teringat tontonan langka seperti itu pernah disaksikan sekian tahun yang lalu. Dengan tertatih, Tadah melangkah turun ke halaman. Prajurit itu sigap membantunya. Aryatadha yang tua menggapaikan tangannya seolah ingin memegang kabut itu. Tetapi sebagaimana atas udara, Mahapatih Tadah tidak menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal. Bahkan dari tempatnya, Mahapatih Tadah tidak berhasil regol depan Wisma Kepatihan. Yang terlihat hanya warna putih. Jika Tadah menengadah tepat di bagian di mana bulan berada, kabut tampak keputih-putihan. Tiba-tiba Tadah berdesir. Tadah pun tertegun. Prajurit muda itu menyempatkan memperhatikan keadaan dengan lebih cermat dan seksama. Ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Ada pula suara bence yang melengking, menyayat membelah malam. Namun baginya anjing yang melolong atau burung bence yang menyayat bukan hal aneh. Barulah suara yang agak ganjil itu muncul belakangan. Terdengar suara burung gagak, burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang sedang sakit yang akan segera mati. Jika seseorang sakit dan di atap wowongan hinggap seekor burung gagak, boleh diyakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah yang banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan banyak menelan korban jiwa. Kabut turun tebal dan terdengar burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam. Ditingkah oleh angin menderu. Bukankah angin menderu macam itu akan membungkam burung gagak atau ribuan mulut burung beranjangan sekalipun? Aryatadha mencoba memperhatikan, tetapi kabut tebal menghadang pandangan matanya. Mahapatih Tadah yang telah sampai pada sebuah simpulan berdesir tajam. Mahapatih Tadah yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan serta mumpuni dalam membaca tanda-tanda alam, tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Aryatadha menjadi tambah gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Ken Dedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu seluruh negeri. Ribuan bahkan jutaan ekor kunang-kunang beterbangan menjadikan suasana bertambah keruh, membingungkan, dan mengundang cemas siapapun. Esok harinya, semua orang menemukan jawabnya ketika prajurit berkuda membacakan woro-woro di pasar-pasar dan di tempat-tempat ramai. Berbeda dengan kematian Ken Dedes yang para dewa di langit menandainya, kematian Umang sama sekali tidak
ditandai apapun. Bahkan mayatnya ditemukan membusuk setelah 2 hari lewat. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan turun ke jalan. Patih Tadah tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu makin menebal, maka besar kemungkinan jarak pandang hanya tinggal selangkah ke depan. Tanpa banyak bicara, prajurit itu segera melaksanakan tugas. Sesaat kemudian terdengar suara kuda berderap meninggalkan wisma kepatihan. Berbeda dengan manusia, kuda tidak begitu mengalami kesulitan meski kabut amat tebal. Dengan indranya yang tajam, kuda itu bahkan seperti memiliki jalannya sendiri, seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah, Arya Tadah menunggu kedatangan bekel Gajah Mada di pendopo wisma kepatihan. Sementara itu, oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh seperti itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya. Para prajurit segera berloncatan dengan pedang serta tombak terhunus. Bahkan anak panah melekat di busurnya ketika terdengar kuda berderap mendatangi mereka. Namun, prajurit dari wisma kepatihan itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang dimengerti oleh para prajurit pengawal istana. Prajurit penghubung dari wisma kepatihan itu segera minta diri meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di halaman istana itu juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya tidak hanya seekor, karena dari arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serak tidak nyaman di telinga. Bahkan seperti ada benang penghubungnya, dari arah yang lain terdengar lolong anjing yang menyayat. Dari sebuah rumah peternakan, ayam-ayam di kandang ikut riuh menyumbang, menandai keadaan itu dengan suara bersahutan riuh rendah. Sekali sentak pada tali kekang, kuda yang ditungganginya segera berderap, membawanya kembali ke wisma kepatihan yang tidak terlampau jauh jaraknya. Bekel Gajah Mada adalah seorang pemuda yang bertubuh kekar. Badan dan pikirannya amat sehat. Seorang prajurit muda yang memiliki kelebihan khusus dibanding prajurit yang lain. Bukan saja kemampuan bela diri yang dikuasainya, tetapi juga kecerdasan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi keadaan rumit sekaligus memecahkannya. Itulah sebabnya, meski Gajah Mada belum terlampau lama menduduki pangkat bekel, telah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus. Pasukan yang kecil saja, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Pasukan itu diberi nama Bayangkara. Pasukan Bayangkara adalah pasukan pengawal istana, lapis terakhir yang menjadi tameng hidup bagi raja serta segenap keluarganya. Itu sebabnya prajurit Bayangkara disaring dari prajurit pilihan dan digembleng secara khusus. Secara pribadi, masing-masing anggota pasukan khusus memiliki kemampuan yang mendebarkan, karena daya tahannya dalam menghadapi keadaan sesulit apapun amat tinggi. Apalagi perannya sebagai pasukan sandi, tidak ada benteng serapat apapun yang tidak bisa ditembusnya. Patih Tadah yang memiliki gagasan untuk membentuk pasukan itu telah mensyaratkan kemampuan oleh bela diri yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan itu. Itu sebabnya setiap anggota pasukan khusus berlatar belakang kemampuan olah kanuragan beragam.
sebagaimana Mahapatih Tadah yang terusik oleh munculnya kabut. Gajah Mada juga memperhatikannya dengan seksama. Gajah Mada meninggalkan halaman istana dengan berjalan kaki. Begitu Gajah Mada keluar dari regol halaman, seolah-olah lenyap begitu saja ditelan oleh tebalnya kabut yang turun. Rupanya, kabut yang menyergap kota Raja Majapahit makin pekat, sehingga pimpinan prajurit Bayangkara itu harus mengandalkan pendengaran. Gajah Mada terus melangkah. Dengan diganduli berbagai pertanyaan, Gajah Mada melangkah lurus mengambil arah ke Wisma Kepatihan. Didorong oleh rasa gelisahnya, bekal Gajah Mada mempercepat gerak langkah kakinya. Meski lurus menuju Wisma Kepatihan, sejatinya Gajah Mada harus melintasi alun-alun untuk sebuah keperluan. Bekal Gajah Mada tak bermaksud langsung menemui Patih Arya Tadah, karena ada orang yang harus ditemuinya. Siapa orang itu? Gajah Mada tidak mengetahuinya. Seorang prajurit yang menjadi bawahannya menyerahkan sebuah surat yang ditulis di atas lembaran daun tal. Prajurit itu menemukan surat dimaksud melekat pada anak panah yang menyambar Saka Peneduh Purwokerto. Gajah Mada berjalan tidak sekadar berjalan. Sadar bahwa tatapan matanya tidak mungkin membelah kabut, Gajah Mada berusaha menelengkan telinganya. Menjelang tepi alun-alun sebelah utara yang di sana terdapat sebuah jalan menuju Wisma Kepatihan, Gajah Mada berdesir. Ada seseorang yang menghadang langkahnya. Orang itu yang tampaknya yakin akan bertemu dengan bekal Gajah Mada berdehem mewartakan keberadaannya. "Siapa?" bertanya Gajah Mada. Orang yang menghadangnya itu belum menjawab, namun Gajah Mada mampu mengikuti gerak langkah yang diambil orang itu. "Kaukah yang mengirim pesan untukku?" tegas Gajah Mada sekali lagi. Bekal Gajah Mada menelengkan wajah karena tebal kabut bagai melumpuhkan indera penglihatannya. Dengan sepenuh kesadaran, bekal muda itu mengandalkan telinga. "Sebut aku Manjer Kamuryan," jawab orang itu. Dari suaranya, Gajah Mada tahu orang itu mengenakan topeng. Terdengar dari getar suaranya yang tertahan. Manjer Kawuryan. Ki Bekal memahami apa artinya. Tangsu Manjer Kawuryan berarti bulan tengah bercahaya benderang. "Ada perlu apa kau menemuiku?" bertanya Gajah Mada. "Aku bermaksud baik," jawab orang itu. "Kau hanya memiliki waktu sangat sempit sejak saat sekarang, karena fajar menyingsing, nanti sebuah pasukan segelar sepapan akan bergerak menggilas istana." Bekal Gajah Mada amat berdesir. Bekal Gajah Mada tidak mungkin mengabaikan keterangan itu, mengingat kegiatan kelompok Telik Sandi, pasukan Bayangkara yang selama ini bekerja keras menemukan bentuk kegiatan aneh. Kegiatan itu sampai saat ini masih belum diketahui kemana arahnya. Gajah Mada segera menghubungkan keterangan orang itu dengan apa saja yang telah diketahuinya. Namun orang itu tidak menjawab. Dengan tenang ia berjalan menjauh meninggalkan bekal Gajah Mada. Gajah Mada ingin mencegah orang itu dan mempertegas pertanyaannya, tetapi kabut yang tebal melumpuhkan niatnya. Bekal Gajah Mada merasa tak ada gunanya memaksakan diri menanyai orang itu yang dengan segera lenyap dari tak hanya pandangan mata, tetapi juga dari telinganya.
beberapa saat lamanya bekal Gajah Mada terpaku, berdiri di tepi alun-alun itu dengan seksama ia memperhatikan keadaan yang terasa sepi, senyap, dan damai. Rasanya sulit dipercaya di balik keadaan itu bersembunyi sebuah bahaya yang siap menggulung Majapahit. Akan tetapi, siapapun orang itu selama ini mengalirkan keterangan sangat penting. Meskipun keterangan itu diterimanya selapis demi selapis, nyatanya semua yang disampaikan benar. Kegiatan gladi berlebihan yang dilakukan pasukan tertentu menjadi isyarat adanya hal yang tak wajar. Benarkah besok akan terjadi makar? Bertanya Gajah Mada di dalam hati. Dalam perjalanan sejarahnya yang masih muda, Majapahit yang kini berada di bawah pemerintahan Kologemet yang bergelar Jayanegara telah bertubi-tubi mengalami gempuran oleh berbagai pemberontakan. Ronggolawe, sahabat Raden Wijaya, memilih mengangkat senjata melawan Sri Kertarejoso Jayawardono karena merasa tidak memperoleh jabatan yang sesuai dengan pengabdiannya. Nambi yang menurut Ronggolawe tak memiliki jasa sebesar yang dilakukannya dipilih Kertarejoso Jayawardono menduduki jabatan Patih. Lembu Sora menyusul mengangkat senjata pula karena fitnah yang dilakukan seorang pejabat culas yang menjadi kepercayaan Jayanegara. Disusul kemudian oleh makar yang dilakukan Juru Demung dan Gajah Biru. Sikap Jayanegara yang di mata bekal Gajah Mada ada kalanya kurang bijak menyebabkan rakrian Patih Majapahit sendiri. Nambi ikut mengangkat senjata. Kini, akankah peristiwa semacam itu terjadi lagi? Para pemirsa Kitab Mawas Diri, cerita sejarah berjudul Gajah Mada bersambung di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya yang pastinya akan lebih seru dan cuma ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih dan salam sejahtera.